السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan yang mulia ini masih diberikan kembali kepada kita, hadir di rumah Allah dalam rangka mengikuti majelis ilmu yang kita tahu bersama bahwasanya majelis ilmu dalam agama kita ini merupakan majelis ibadah. Karena menuntut ilmu itu adalah kedudukannya ibadah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan orang yang menuntut ilmu, muliakan orang yang mengajar ilmu. Allah tinggikan, lebihkan ilmu itu melebihi dari yang lainnya. Maka majelis ilmu itu dia punya aturan-aturannya, punya tertib-tertibnya. Para ulama dari masa ke masa itu menuliskan kitab tentang adab menuntut ilmu, ada majelis dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya majelis ilmu itu bukan sekedar majelis. Kita hadir dalam halaqah ilmu itu bukan sekedar hadir, tapi hadir bersama kita yang pertama dari niat yang benar. Barang siapa yang hadir dengan niat yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan luruskan amalan dia. Allah akan luruskan hidupnya. Walaupun dia satu yang dia dengar, mungkin hal itu yang telah menggerakkan dia, mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, kita masih membahas akhir hadis dalam bab al-muraqabah yang berkaitan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah engkau berakhlak atau bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan bagaimana contoh akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas radhiyallahu an, dan begitu juga yang semakna dengannya dari riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kisah seorang Arab Badui yang mana orang Arab Badui ini punya karakter yang kaku, kasar. Dia kurang mengetahui tentang tata tertib, aturan-aturan itu Arab Badui demikian. Ya, kisah yang telah kita sampaikan berkaitan bagaimana beliau menyikapi Arab Badui yang kencing di dalam masjid, yang mana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ini beliau tidak membentaknya dan bahkan
menghalangi para sahabat yang ingin menghardi orang ini, memukul orang ini. Dan beliau mengatakan, menjelaskan kepadanya, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk dikencingi, tidak layak untuk dibuangi kotoran. Akan tapi masjid inilah untuk zikrullah, salat dan qiraatul Quran. Intinya sampai terkesannya Arab Badui ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah rahmati aku dan Muhammad. Lain enggak. Ya, tentu doa ini dari orang Arab Badui ini berangkat daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu yang lain semua pada wajahnya sudah tidak ramah lagi dengan dia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, stop. Maka di sini dia sangat terkesima dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan sikap dia dalam doa ini tidak tepat, tidak pantas. Ala kulli hal, ingin disampaikan, hati si Arab Badui ini telah terpenuhi kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebab lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan indahnya perilaku beliau kepadanya. Ini sungguh telah menawan hati dia. Hati si Arab Badui jadi tawanan terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara menawan seseorang, tawanan itu tidak mesti dengan senjata dan sebagainya. Ada kalanya dengan akhlak. Ini membuat dia akhirnya terpikat hatinya. Ya, sungguh ini sebagaimana kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Hadirin yang saya muliakan, maka akhlak yang mulia itu mendekatkan jiwa-jiwa yang jauh. Akhlak yang mulia itu menghilangkan kesepian di hati-hati manusia. Hadir. Kita hari ini berbicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sekilas. Terisi jiwa kita dengan akhlak Rasul. Informasi yang kita dengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat jiwa kita itu menjadi sejuk. Ya, jiwa-jiwa yang kosong itu menjadi terisi dengan kemuliaan. Itu akhlak. Sehingga orang ini diterima perkataannya dan perbuatannya karena akhlaknya. Sehingga perkataannya, ucapannya, perbuatannya barakah. Makna barakah memberikan kebaikan yang banyak sekali. Siapa yang bilang? Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika orang lain mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun apapun berita yang datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau membenarkannya. Luar biasa. Maka keberkahannya apa? Dicintai, disukai oleh orang-orang. Itu orang yang memiliki akhlak yang mulia. Hadirin yang saya muliakan, maka hakikat akhlak yang mulia itu, hakikat akhlak yang baik, khuluqun hasan itu adalah hati yang baik. Hati yang baik. Hati yang selamat, jiwa yang baik, yang dia bukan sekedar perkataan, akan tapi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tuhibba li akhik ma tuhibba li nafsik. Ma tuhibbu li nafsik. Engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Inilah yang memberatkan nilai-nilai iman, pahala para sahabat radhiyallahu alaihim. Inilah yang melebihkan orang-orang saleh tersebut. Ya. Bukan pada salatnya, bukan pada puasanya, tapi pada akhlaknya yang mulia.
tentu kualitasnya berbeda. Orang beribadah disertai dengan akhlak yang mulia itu tentu akan beda. Nilai orang itu berbeda. Kita sudah sering mendengar bagaimana orang yang beribadah siang dan malam. Si perempuan yang ahli ibadah, namun dia mengurung, artinya menahan kucing. Dampaknya buruk bagi dia. Dan bagaimana orang yang memberikan anjing kehausan, padahal dia seorang pelaku maksiat, dan dia berikan dengan sepatu dia, Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan terbaik untuknya. Hadirin yang saya muliakan, maka dikatakan hadhihi, inilah dia akhlak ahlul iman. Itulah akhlakul ahlul iman yang Allah subhanahu wa ta'ala juga sebutkan dalam Al-Quran. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, mereka menjadi penolong antara satu mukmin dengan mukmin lainnya. Mereka menjadi wali antara satu dengan lainnya. Mereka loyal satu dengan lainnya karena keimanan mereka. Apa Allah katakan? Ya'muruna bil ma'ruf. Ya. Karena sikap orang mukmin ini dia tidak ngekor. Artinya ketika dilihat kesalahan pada mukmin lainnya, enggak dibiarkan salah, dan nolong saudara yang memperbaikinya, menasihatinya. Berbeda dengan orang munafik. Mereka saling mengikuti dalam hal ketercelaan, dalam hal kemungkaran, dan bahkan mereka mencegah kawan-kawannya jika ingin bertaubat, mencegah orang-orang lain yang berbuat kebaikan. Ini hakikat ahlul iman, hakikat Al-Quran yang sangat kita prihatinkan. Hidup di zaman hari ini, orang malu dengan hakikat Al-Quran, dan bahkan orang takut ketika berbicara amar ma'ruf nahi munkar, takut. Bahkan ketika ada video seperti ini, mungkin jangan disebarkan, takut. Padahal tadi hadisnya berbicara ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Ini Pak, setingkat ini kita hidup di zaman ini hari ini. Orang malu berbicara hakikat Al-Quran tentang ahlul iman, padahal ulama memasukkan ayat ini tentang bicara akhlak. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf. Mereka itu memerintahkan perbuatan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah saudaranya, orang-orang lain, daripada perbuatan kemungkaran. Wa yuqimuna as-salah, dan mereka menegakkan salat. Ya. Alhamdulillah kalau kita sudah hadir dan muncul kesadaran diri kita untuk pentingnya salat. Tapi jangan melupakan dua sifat orang beriman sebelumnya apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu akhlak orang beriman. Ya. Karena telah dibinasakan satu kaum di kalangan Bani Israel terdahulu karena mereka meninggalkan mencegah kemungkaran. Wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah, dan mereka juga menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka senantiasa melazimkan diri mentaati Allah dan Rasulnya selama-lamanya. Ulaika sayarhamuhumullah. Ya, mereka orang-orang yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rahmatnya. Innallaha azizun hakim. Maka di sini pengamalan ayat ini disebutkan oleh para ulama, hendaknya dalam membina diri kita dengan akhlak orang beriman adalah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sahabat yang saleh, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia.
Sehingga terrealisasinya loyalitas kita karena keimanan. Dia muslim, saudara saya, karena Rasul mengatakan al-muslimu akhul muslim. Dia mukmin, saudara saya, karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ya, konsepnya itu. Ya, konsepnya bukan kelompok, bukan apa, bukan golongan, bukan karena apa, tidak. Hari ini begitu mudah kadang orang berbicara dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah, tapi terselip dalam perilaku kesehariannya mendakwahkan manusia kepada dirinya, kepada loyal kelompoknya. Jika dia bersamaku, fahuwa minni. Kalau tidak bersamaku, fahuwa minhum. Ini bukan sikap orang mukmin. Ini yang saya muliakan. Di zaman fitnah ini kamuflase keimanan begitu luar biasa. Maka kembali kepada hakikat Al-Quran yang disebutkan barusan. Maka dikatakan karena keimananlah di situ yang menjadikan pertemanan kita itu abadi. Karena pertemanan. Kenapa disuruh karena keimanan? Karena dengan itulah hakikat persaudaraan kita akan kekal. Maka dibahasakan wal mu'minu wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Hadirin yang saya muliakan. Maka kalau kita perhatikan bagaimana mengamalkan ayat ini, ya'muruna bil ma'ruf. Zaman hari ini banyak sekali wasilah, sarana yang Allah berikan. Allah berikan kita sarana. Bisa kita tampilkan melalui media ini satu ajakan kebaikan. Sebagaimana bisa juga kita munculkan melalui media kita satu larangan kepada kemungkaran. Allah berikan. Karena wasilahnya enggak ditentukan, wasilahnya bebas. Wasilahnya bisa kita gunakan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Kemudian ya, termasuk mengajak kepada yang ma'ruf adalah apabila kita melihat saudara kita yang dia mengabaikan satu ibadah. Ya, ini bagian daripada mengajak kepada yang ma'ruf. Berikan motivasi dia untuk kembali pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mencegah kemungkaran. Kita lihat pada saudara kita ada satu kemungkaran yang dia anggap itu perkara yang kecil. Dia bermudah-mudahan dengan kemungkaran tersebut. Maka kita ingatkan. Hadirin yang saya muliakan, maka di sini orang-orang yang melakukan demikian, dia senantiasa pun akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridainya dunia dan akhirat. Ulaika sarhamullah. Maka jemaah yang saya muliakan, di sini penting untuk kita ingatkan akhlak ahlul iman. Fahadhihi akhlaq ahlul iman. Maka dikatakan akhlak ahlul iman, akhlak orang-orang beriman adalah mereka saling menasihati di antara mereka dan mereka saling mengeratkan hubungan sesama mereka. At-ta'aluf. Ya. Oleh karena itulah dikatakan makna ayat ba'duhum awliya'u ba'd. Karena keimanan. Maka apa kaitannya dengan akhlak yang mulia tadi? Kaitannya adalah sebab yang paling besar diterimanya nasihat kita itu karena akhlak mulia kita. Ya, itu asbab. Sebab yang paling besar adalah karena akhlak mulia kita. Maka suatu ketika ada seorang bertanya, dia mengatakan, Ustaz, maaf, kami bertanya, kira-kira menurut Ustaz apa penyebab kalau kami ajak orang ke pengajian nggak ada yang ikut? Kenapa kalau si fulan ajak ke pengajian mereka banyak yang ikut? Ini tidak ada jawaban yang panjang lebar. Saya bilang, masing-masing kita ini punya kekurangan. Tapi dalam dakwah itu yang paling inti adalah kalau kita lihat Rasulullah SAW adalah akhlaknya. Mungkin kita sudah benar mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang kepada sunnah, mengajak orang kepada Islam, betul.
Tapi mungkin ada penghalangnya di akhlaknya itu. Bukan kita pribadi, mungkin yang bersama kita atau siapapun. Maka ini muhasabah bagi siapapun, muhasabah, introspeksi diri. Hadirin yang saya muliakan, maka kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan baik-baik, wa khaliqin nas. Kalimatnya dengan sifat mubalaghah, sigat mubalaghah. Arti an-nas. Ya, berakhlaklah dengan orang. Orang itu enggak dikatakan walam yaqul ikhwanakum. Nabi mengatakan wa khaliq ikhwanakum, bergaullah, berakhlaklah dengan saudara-saudaramu, enggak dikatakan. Nabi juga mengatakan dengan keluargamu. Nabi enggak mengatakan dengan ahlul Islam, dengan orang Islam saja. Kalimat Rasul wa khaliqin nasa. Kata para ulama, fahadhihi al-muamalah, makna khaliqin nasa, muamalah ini, perilaku ini yang kita lakukan li'umumin nas, umum untuk semua manusia. Bayangkan indahnya perkataan Rasul. Bagaimana para ulama menarik kesimpulan, terlepas siapapun orangnya, umumin nas. Kalau tadi bicara dengan orang Islam itu lebih utama, dengan orang lain juga jangan dilupakan akhlak mulia itu. Ya, maka wa khaliqin nas. Walihada yushra' an tukhaliqan nas. Jadi kita diperintahkan berakhlak dengan orang lain dengan cara seperti ini, baik dia muslim maupun dia kafir. Bi khuluqin hasan. Jadi makna perintah Rasul wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang indah, dan akhlak yang baik, itu muslimkah ataupun kafir. Dahsyat. Ini agama kita. Maka orang kafir yang bertetangga dengan orang muslim, berkawan dengan orang muslim, dia aman. 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 Bayangkan Yahudi berani memberikan barang gadaiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, masih ada hubungan muamalah dengan orang Yahudi. Ini saking iffahnya Rasul. Rasul saking menjaga harga diri beliau. Orang mengira beliau punya kecukupan dalam kesehariannya, tapi padahal kebutuhan hari-harinya kadang beliau sampai berhutang. Hadirin yang saya muliakan, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi, begitu juga Ibnu Majah. Dalam riwayat Ibnu Majah dijelaskan namanya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat At-Tirmidzi tidak disebutkan namanya. Dalam riwayat Ibnu Majah itu disebutkan namanya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa, orang mukmin yang bergaul dengan orang lain, ya, muslimkah atau tidak, wa yasbiru ala adahum, dan dia bersabar terhadap sikap orang lain kepada dia yang tidak mengenakan. Itu a'zamu ajran, lebih besar pahalanya, minal mu'min alladhi la yukhalitun nas, dibandingkan orang mukmin yang tidak bergaul dengan orang. Wala yasbiru ala adahum, dan dia tidak bersabar di atas sikap orang lain kepada dia yang tidak mengenakan itu. Jadi orang mukmin yang baik bukan orang mukmin duduk sendiri aja, enggak pernah ngomong sama orang, duduk dia berzikir 24 jam situ. Tapi yang lebih baik mana? Bergaul dengan orang. Dan itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari yang bergaul dengan orang, dia beliau mendapatkan perilaku yang tidak mengenakkan, menyakitkan beliau. Itu lebih baik dibanding mukmin yang tadi. Maka di sini disebutkan pentingnya berakhlak dengan akhlak yang mulia,
terlebih khusus bagi orang yang bergaul dengan orang lain. Dan yang paling besar, agung, mulianya akhlak itu adalah sabar terhadap sikap orang lain yang tidak mengenakan kepada kita.